Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Muhammad Isril Ika Ramadan dari kelas 4A, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Komputer dan Jaringan, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, di sini saya akan mereview sebuah jurnal yaitu tentang pembelajaran mulus seluler dari seorang yang bernama Lung Siang Wong yang bertempat di Singapura. Adapun pendahuluan dari jurnal tersebut yaitu dalam sintesis internasional utama teknologi learning di tahun 2006 menurut Chen merupakan latar depan gagasan pembelajaran yang mulus yang mendefinisikan pembelajaran mulus sebagai gaya pembelajaran di mana pelajar dapat belajar dalam berbagai skenario dan di mana mereka dapat beralih dari satu skenario atau konteks seperti pembelajaran formal dan informal, pembelajaran pribadi dan sosial, dan lain-lain, ke yang lain dengan mudah dan cepat dengan perangkat pribadi sebagai mediator, salah satunya gadget, smartphone. Di tahun 2005, Laures dan Eteocleous mengatakan bahwa pembelajaran seluler adalah tentang meningkatkan kemampuan pelajar untuk secara fisik menggerakkan lingkungan pembelajaran personalnya saat dia bergerak. Eksposisi semacam itu mungkin merupakan niat untuk merangsang penelitian lebih lanjut dan perubahan dalam praktik untuk memaksimalkan potensi pembelajaran seluler. Dalam tulisan ini, pembelajaran mulus yang dimediasi oleh peraturan 1:1 disebut sebagai mobile seamless learning atau pembelajaran tanpa mengenal kata waktu, ruang, atau konteks. Namun demikian, setelah 5 tahun didiskusi dan studi lanjutan dengan berbagai emphasis pada fitur MSL atau Mobile Seamless Learning, tetap menjadi gagasan pembelajaran yang didefinisikan secara longgar dan model pembelajaran yang belum ditetapkan. Menyadari kesenjangan ini, penulis melakukan tinjauan literatur dan menyaring 10 fitur atau dimensi penting yang mencirikan apa yang dikatakan atau apa arti dari kata mulus dalam proses pembelajaran seamless learning dalam lingkungan MSL. Yang pertama itu mencakup pembelajaran formal dan informal. Yang kedua, meliputi pembelajaran yang dipersonalisasi dan pembelajaran sosial. Yang ketiga, belajar sepanjang waktu. Yang keempat, belajar di seluruh lokasi. Yang kelima, akses pengetahuan di mana-mana atau kombinasi pembelajaran yang sadar konteks, pembelajaran augmented reality dan akses di mana-mana ke sumber belajar online. Yang keenam, mencakup dunia fisik dan digital. Yang ketujuh, gabungan penggunaan beberapa jenis perangkat termasuk teknologi stabil seperti komputer desktop atau papan tulis interaktif. Kedelapan, mulus dan beralih cepat antara beberapa tugas pembelajaran seperti pengumpulan data, analisis, dan komunikasi. Kesembilan, sintesis pengetahuan atau pengetahuan sebelumnya dan baru serta beberapa tingkat keterampilan berpikir atau pembelajaran multidisiplin. Dan yang terakhir, mencakup beberapa model aktivitas pedagogis atau pembelajaran difasilitasi oleh guru. Pada tahap ini dilakukan visualisasi 10 dimensi yang salah satunya kritik khusus pada teknologi MSL Wong dan Lau di 2011 bahwa 10 dimension harus dikondensasikan lebih lanjut atau dikategorikan kembali dalam beberapa hierarki. Mengambil tampilan lingkungan pembelajaran pribadi untuk pembelajaran seluler. Diagram yang berpusat pada pelajar diturunkan untuk memvisualisasikan hubungan di antara dimensi. Bisa kita lihat pada gambar tersebut di mana ada 10 dimension yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, yang pertama itu informal plus formal, yang kedua itu personal plus sosial, yang ketiga itu across location, yang keempat itu across time bagian atas, yang kelima itu di mana aktivitas ini yaitu tidak mengenal lokasi, tidak mengenal tempat, dan yang keenam itu physical plus digital dalam prosesnya.
memasuki multi-device. Multi-device di sini terletak pada layar ketujuh, dimension ketujuh. Kemudian layar ke-8 itu multiply learning task. Kemudian yang ke-9 yaitu knowledge synthesis, dan yang terakhir akan keluar multiply pedagogical models di dimension ke-10. Melalui ruang belajar formal dan dunia digital masing-masing yang interplay dari semua dimensi yang disebutkan sebelumnya. Diharapkan target pada jurnal kali ini yaitu pelajar akan dapat melakukan dan beralih antara beberapa tugas pembelajaran yang dapat menyebabkan sintesis pengetahuan. Namun karena sifat terus-menerus dari pembelajaran yang mulus, hasil belajar MS Mobile Seamless Learning Dimension 9 dapat diumpankan kembali ke Dimension 8, yaitu putaran lain kegiatan pembelajaran yang berlangsung di masa depan. Sumber daya online proses pengetahuan. Salah satu perubahan khusus dalam pelabelan 10 dimensi adalah merevisi akses pengetahuan di mana-mana menjadi akses di mana-mana ke sumber belajar yang lebih mencerminkan gagasan asli. Istilah sumber belajar mewujudkan data dan informasi online. Kemudian, menjamurnya teknologi komputasi awan menawarkan solusi yang layak. Pusat pembelajaran pribadi tidak perlu dikaitkan dengan perangkat keras. Sebaiknya itu mungkin ada sebagai akun pelajar yang menyimpan riwayat pelajar pada platform pembelajaran mulus berbasis cloud dan mandiri, perangkat yang menyediakan perangkat keterjangkauan belajar, misalnya Wangchai. Dalam hal ini, isi dari jurnal menganjurkan bahwa kombinasi akun atau pusat pembelajaran berbasis cloud atau smartphone dan komputer, netbook atau desktop tambahan sebagai pengaturan teknis yang ideal untuk lingkungan pembelajaran mulus yang personalisasi. Kesimpulan tentang eksposisi pada MSL yang relatif berorientasi pada desain peneliti atau instruktur. Makalah ini berangkat dari dua kucing publik dengan latar depan perspektif pelajar individu untuk mendamaikan Mobile Seamless Learning. Sedangkan seseorang dapat menafsirkan dari gambar pertama bahwa tujuan utama MSL adalah untuk mencapai pengetahuan sintetis. Motivasi yang sama pentingnya bagi kita untuk mempromosikan MSL adalah untuk menumbuhkan kebiasaan pikiran dan keterampilan belajar yang mulus di antara pelajar abad ke-21 atau abad sekarang ini. Sebagai pembelajaran adalah cara untuk membangun identitas seseorang di dunia material. Proses tubuh integratif utuh yang terdiri dari cara mengetahui rasional, intuitif, afektif, sensorik, dan volisional. Dimediasi oleh teknologi, pelajar yang mulus harus dapat mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan merebut peluang laten tak terbatas yang mungkin ditawarkan ruang hidup sehari-hari kepadanya, daripada selalu dihambat oleh tujuan dan sumber daya pembelajaran yang ditentukan secara eksternal. Maka dari hal ini, pengaruh yang sangat-sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran itu yang diharapkan pada jurnal ini mengacu pada proses pembelajaran yang kontinuitas tanpa ada batasan-batasan ruang, waktu, tempat, lokasi, dan segala macam, dan juga bisa lebih mengeksplor diri, mengeksplor pengetahuan yang ada di sekitar kita. Adapun kontribusi jurnal tersebut terhadap tugas akhir yang sementara saya lakukan ini yang berjudul Perancangan Aplikasi Pembelajaran Sejarah bagi Anak SD berbasis Seamless Learning, yaitu pada pemodelan fitur atau dimensi yang telah disaring sebanyak 10 fitur untuk mencirikan apa yang dikatakan mulus atau apa yang dikatakan seamless terhadap aplikasi yang akan saya buat ke depannya, yaitu pada MSL atau Mobile Seamless Learning. Pertama itu mencakup pembelajaran formal dan informal, yang kedua itu meliputi pembelajaran yang dipersonalisasi dan pembelajaran sosial, yang ketiga itu belajar sepanjang waktu, keempat belajar di seluruh lokasi, kelima akses pengetahuan di mana-mana, yang keenam itu mencakup dunia fisik dan digital, ketujuh itu gabungan penggunaan beberapa jenis perangkat, yang kedelapan mulus dan beralih cepat antara beberapa tugas pembelajaran, yang kesembilan itu sintesis pengetahuan, dan yang terakhir itu mencakup beberapa model aktivitas pedagogis atau pembelajaran yang difasilitasi oleh guru tersebut. Jadi terfokus pada guru bidang sejarah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait jurnal yang
saya pilih. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.